Sebagai manusia yang biasa, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, saya menyadari potongan video yang beredar tersebut sudah membuat kegaduhan di media sosial. Jadi semua materi yang disampaikan oleh S dalam postingan itu, kami melihatnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan klien kami Ruben Onsu. Jangan lagi di framing klien kami ini butuh uang dari, maaf ya, ini kita di luar dari topik yang disampaikan sama kawan-kawan media, bahwa jangan dilihat bahwa klien kami ini perlu uang. Hubungan antara Sarwenda dan mantan suaminya Ruben Onsu kembali menjadi perbincangan hangat publik. Sorotan semakin mengarah kepada keduanya setelah beredar sebuah video yang memperlihatkan Sarwenda menyinggung persoalan nafkah. Dalam video tersebut, ia bahkan sempat melontarkan celetukan yang menegaskan bahwa dirinya tidak membutuhkan uang dari sang mantan suami. Pernyataan itu pun langsung memicu beragam reaksi di media sosial. Tak sedikit warganet yang mencoba menafsirkan maksud di balik ucapan Sarwenda, hingga membuat polemik ini semakin ramai diperbincangkan. Di tengah riuhnya komentar publik dan berbagai spekulasi yang bermunculan, Sarwenda akhirnya mengambil langkah untuk angkat bicara. Melalui akun media sosial pribadinya, ibu 3 anak itu mengunggah sebuah video berisi permintaan maaf secara terbuka. Lewat unggahan tersebut, Sarwenda berusaha meluruskan situasi sekaligus menyampaikan penjelasannya terkait pernyataan yang sebelumnya menjadi viral dan menuai perhatian banyak orang. Halo semuanya, saya Sarwenda Tan. Melalui video ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya, keluarga besar, teman-teman, masyarakat, dan para penggemar yang selama ini selalu setia menemani perjalanan saya. Sebagai manusia yang biasa, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, saya menyadari potongan video yang beredar tersebut sudah membuat kegaduhan di media sosial. Saya menyadari bahwa kata-kata saya tersebut tidak menunjukkan kebaikan maupun kerendahan hati. Hal-hal yang seharusnya cukup diselesaikan di ruang lebih tenang, kini turut menyita perhatian dan energi dari banyak pihak. Oleh karena itu, saya minta maaf dari lubuk hati saya kepada semuanya. Saya minta maaf atas video yang beredar tersebut dan terhadap semua yang telah terdampak oleh karena hal tersebut. Sontak, video permintaan maaf yang diunggah Sarwenda itu langsung menyita perhatian publik. Banyak mata tertuju kepadanya, berharap mendapat jawaban atas polemik yang belakangan ramai diperbincangkan. Namun menariknya, ada satu hal yang justru menjadi sorotan warganet. Di tengah derasnya isu yang menyeret namanya dan Ruben Onsu, Sarwenda ternyata tidak sekalipun menyebut nama mantan suaminya dalam video tersebut. Padahal, banyak pihak menduga klarifikasi itu akan secara langsung menyinggung sosok yang selama ini dikaitkan dengan polemik yang tengah bergulir. Alih-alih mengarah pada sosok tertentu, mantan personel Cherry Bell itu memilih menyampaikan permintaan maafnya secara umum. Kepada keluarga besar saya yang juga turut merasakan ketidaknyamanan, beban pikiran karena hal ini, saya juga memohon maaf. Terima kasih telah menaruh pengertian, perhatian, dan kekuatan bagi saya. Kepada para penggemar saya yang selama ini tulus dan terus mendukung saya, karena kalian, saya tidak pernah merasa sendirian. Mengetahui adanya video viral tersebut, seketika membuat pihak Ruben ikut memberikan tanggapan. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, respons terhadap video tersebut pun disampaikan kepada publik. Jadi kalau diminta tanggapan, apa tanggapan kami selaku kuasa hukum Ruben atas postingan S yang meminta maaf ya. Nah, kami tidak bisa memberikan komentar apa-apa, artinya itu haknya dia. Dia ingin meminta maaf itu adalah haknya dia, tapi yang perlu kami garis bawahi, permintaan maaf itu kan sama sekali tidak ada kaitannya dengan klien kami Ruben Onsu. Jadi kalau kita cermati,
kalimat per kalimat yang diucapkan oleh S dalam permintaan maaf itu, dia hanya meminta maaf kepada netizen, meminta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi akibat statement-statementnya dia, dan juga hanya pernyataan terima kasih kepada fansnya yang terus ada bersama dengan dia, dan juga berusaha lebih baik lagi untuk menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Jadi semua materi yang disampaikan oleh S dalam postingan itu, kami melihatnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan klien kami Ruben Onsu. Karena tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan permohonan maaf kepada Ruben Onsu, karena sudah artinya itu disindir ya dengan kata-kata cong misalnya, kemudian dengan kata-kata 200 juta itu, meskipun artinya tidak terang-terangan, tapi kan kita tahu ya sekarang perseteruan itu antara S itu dengan siapa, dan kalau ada kalimat-kalimat seperti itu, misalnya sindiran-sindiran seperti itu pasti ditujukan ke siapa. Tapi kan tidak ada satu kalimat pun permintaan maaf kepada orang yang telah dicederai hatinya, harga dirinya di depan publik. Jadi kalau kami melihatnya itu sah-sah saja, silakan S mengupload atau memposting video minta maaf, tapi tidak ada kaitannya sama sekali dengan klien kami Ruben Onsu, dan artinya itu tidak akan mempengaruhi apa yang sudah menjadi penilaian masyarakat terhadap dia, karena ini masalahnya kan bukan karena dia sudah membuat kegaduhan, tapi karena statement-statementnya yang menyerang, patut diduga menyerang nama baik dan kehormatan serta harga diri Ruben. Menariknya, kali ini bukan hanya pihak Ruben yang memberikan tanggapan atas video permintaan maaf yang sempat viral di media sosial. Kubu Sarwoenda pun akhirnya ikut buka suara. Melalui kuasa hukumnya, sejumlah penjelasan disampaikan untuk meluruskan berbagai asumsi yang terlanjur berkembang di tengah publik. Pasalnya, sejak video tersebut beredar, banyak orang menganggap permintaan maaf yang disampaikan Sarwoenda ditujukan secara langsung kepada mantan suaminya. Namun menurut pihak Sarwoenda, anggapan itu tidak sepenuhnya tepat. Kuasa hukum sang artis menegaskan bahwa video permintaan maaf tersebut tidak secara khusus ditujukan kepada Ruben Onsu. Terkait dengan video, mungkin persepsi orang jadi berbeda-beda ya. Saya menonton video itu, memang video itu menurut saya bisa dipahami berbeda-beda, tetapi prinsipnya menurut saya tidak ditujukan kepada RO, menurut saya ya, karena saya juga diskusi dengan pihak mereka ya, mungkin pada saat itu disama-samakan silakan saya, tapi tidak ditujukan kepada RO ya, karena di dalam video itu saya lihat juga tidak ada menyebutkan RO sama sekali ya, tapi bagaimana mempersepsikan orang mempersepsikan video itu ya monggo aja, silakan, itu kan publik, tapi saya jamin bahwa itu tidak ditujukan kepada RO. Saya nggak tahu bagaimana situasi emosional klien saya saat ini, karena memang klien saya selama ini kan diam, ya, tidak pernah bicara, bahkan satu kata pun tidak pernah berbicara, ya. Bahkan video yang sekarang lagi viral lagi pun itu sebenarnya juga baru satu kali ini dan tidak ditujukan kepada siapapun, ya. Dia hanya bercerita di situ, ya, dan objeknya kalau nggak salah laki-laki atau cong, ya, artinya ya semua subjek, ya. Tapi kalaupun ada pihak-pihak yang merasa ya mungkin itu suatu tidak kesengajaan, ya, tetapi ya menurut saya video itu sama sekali tidak menyebutkan nama, ya, masih clear lah, ya, jadi bisa terjadi kepada siapapun. Mungkin dia mencerita, mungkin klien saya bercerita soal film, ya kan, mungkin klien saya juga bercerita soal novel, ya kan, bercerita tentang kehidupan orang lain, kan bisa aja gitu ya. Jadi menurut saya masih banyak hal-hal yang masih perlu diklarifikasikan, tetapi bayangkan klien kami selama ini tidak pernah berbicara sedikit pun, ya, harus membuat video seperti kemarin itu menurut saya itu satu hal yang sudah luar biasa, tetapi saya pastikan itu bukan ditujukan kepada RO. Di kesempatan yang sama, Chris Samsiu juga turut memberikan penjelasan terkait potongan pernyataan Sarwoenda yang belakangan ramai beredar di media sosial. Menurutnya, sejak awal banyak pihak yang langsung mengaitkan video klarifikasi tersebut dengan ucapan Sarwoenda soal nafkah dan pernyataannya yang menyebut dirinya tidak membutuhkan uang dari mantan suami.
Padahal menurut Chris, narasi yang berkembang di publik dinilai telah menggiring perhatian ke satu sudut pandang tertentu. Akibatnya, banyak orang yang kemudian menafsirkan seolah-olah pernyataan Sarwendah ditujukan untuk membuka kembali persoalan nafkah pasca perceraian. Hal inilah yang kemudian memunculkan berbagai tanda tanya di tengah publik. Benarkah selama ini Sarwendah tidak pernah menuntut ataupun meminta nafkah dari Ruben Onsu? Apakah seluruh kewajiban dan kesepakatan yang telah ditetapkan saat proses perceraian memang sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya? Jangan lagi di framing klien kami ini butuh uang dari, maaf ya, ini kita di luar dari topik yang disampaikan sama kawan-kawan media, bahwa jangan dilihat bahwa klien kami ini perlu uang karena di stop. Tidak, klien kami ini dari awal perceraian, dari sebelum perceraian sudah menjadi wanita yang mandiri secara finansial, tidak lagi bergantung. Tetapi apabila ada kewajiban dari mantan ayah, ya, yang memang secara undang-undang sudah diatur, secara kesepakatan sudah diatur, tetapi tidak dijalankan, salah tidak? Kami menyampaikan situasinya bahwa kok kesepakatan ini tidak dilaksanakan, kok kewajiban secara undang-undang ini tidak dilaksanakan, kan wajar aja terkait dengan uang-uang nafkah sekian ratus juta. Pertanyaannya, hal itu dilakukan satu bukan dari permintaannya Sarwendah yang memaksa, tidak. Ruben pun, RO pun sudah tahu situasi kebutuhan rumah seperti apa. Lalu pada saat dia mau membayar itu semua dengan ikhlas, begitu ada masalah dia bilang, wah ini begini-begini, itu besar pembayarannya, pengeluarannya besar. Sekarang siapa yang meminta? Ya termasuk kesepakatan-kesepakatan yang dibuat, itu kesepakatan yang ditandatangani langsung dan disadari oleh pihak RO. Lalu sekarang mentahkan, ya silakan aja, tapi kan bukan klien kami yang memaksa dan meminta itu semua gitu ya. Jadi tolonglah, kita nggak perlu memuterbalikan lagi, sampaikan aja masing-masing kewajibannya, jalankan saja masing-masing kewajibannya, dan haknya juga akan diterima masing-masing gitu. Bagaimana sulitnya dengan retorika kata-kata yang kemudian kita ngomongin anak tapi dilarikan ke masalah nafkah begitu ya di sini ya, masalah rumah. Ya jadi artinya tidak pernah pembicaraan Ruben yang berkaitan dengan masalah anak seperti apa itu ditanggapi dengan satu pembahasan yang clear. Ya. Jadi kalau dikatakan menghalang-halangi ya tidak. Tapi faktanya klien kami mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anaknya. Jika ditelusuri ke belakang, polemik yang kini menyeret nama Ruben Onsu dan Sarwendah sebenarnya bermula dari pernyataan pihak Ruben yang mengaku mengalami kesulitan untuk bertemu dengan kedua anaknya. Pengakuan tersebut sontak menyita perhatian publik dan memicu beragam spekulasi di media sosial. Di sisi lain, kubu Sarwendah rupanya tidak tinggal diam. Merasa tudingan yang beredar telah merugikan dan menyudutkan pihaknya, emosi pun ikut memuncak. Dalam situasi yang semakin memanas itu, persoalan nafkah yang selama ini jarang disinggung, akhirnya ikut terseret ke permukaan. Sarwendah bahkan sempat menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta nafkah dari mantan suaminya. Dari situlah ketegangan di antara kedua belah pihak semakin terasa. Satu pernyataan dibalas dengan pernyataan lain, hingga percikan kecil yang awalnya muncul perlahan berubah menjadi polemik yang terus membesar dan menjadi konsumsi publik. Lantas seperti apa tanggapan pihak Sarwendah menjawab pengakuan Ruben yang merasa dihalangi untuk bertemu dengan anak-anaknya? Benarkah ada pembatasan seperti yang selama ini ramai dibicarakan? Atau justru terdapat fakta lain yang belum sepenuhnya terungkap ke hadapan publik? Sama seperti Bang Minola menyampaikan, mungkin kenapa anaknya tidak diserahkan kepada kami. Nah ini kan sebenarnya masalah-masalah yang masing-masing pun punya kesalahan yang menurut saya hal-hal yang bukan harus di media, dan itu perlu diluruskan ya kan. Kenapa belum diserahkan ya, karena memang mekanismenya harus diatur dulu, dan bukan klien kami tidak pernah menyerahkan, tetapi kami merasa kliennya Bang Minola tidak pernah meminta. Sekarang kalau Ruben belum bisa ketemu sama anaknya, yang salah siapa? Sekarang coba kita lihat semuanya ini. Anak ada dalam kekuasaan ibunya. Ayah nggak bisa ketemu sama anaknya. Anak masih di bawah umur. Yang salah ayahnya? Atau kita balik aja. Anak ada dalam kekuasaan ayah, masih di bawah umur. Ibu nggak bisa ketemu sama
anaknya. Yang salah ibunya, yang salah anak yang di bawah umur. Bukan satu masalah yang besar, bukan suatu hal yang sulit kalau memang ada niat untuk mempertemukan. Kami tidak pernah bisa mengatakan menghalang-halangi. Kalau menghalang-halangi, bagaimana cara dia menghalang-halangi? Kan itu keren-kerennya. Makanya kami tidak pernah mengatakan dia menghalang-halangi. Dari awal kami mengatakan Ruben belum bisa ketemu sama anaknya. Ini ayah loh. Ya, mau ketemu sama anak. Kenapa sih roda birokrasi? Tapi kalau baru satu kali WA-nya pun ke anaknya, ya kan, lalu tidak direspon, lalu setelah itu sekian bulan hilang, diam, tidak pernah menanyakan anaknya, apakah itu dibilang mempersulit? Menurut saya nggak begitu, ya. Jadi klien kami sekali lagi soal anak terbuka. Ya, saya kan sudah bilang dalam preskon juga, kapanpun WA aja ke ibunya, ya WA anaknya, kalau WA anaknya tidak belas, WA ke ibunya, ya atau dua-duanya di WA. Karena gimana pun anak ini kan nggak bisa berjalan sendiri ya. Pada saat dia WA anak, tapi harus komunikasi mengenai jadwal kan orang tuanya, yaitu ibunya. Jadi komunikasilah antara bapak dan ibunya, ya kan, meskipun mereka sudah mantan suami istri, tetapi kan tidak ada mantan ibu, mantan bapak. Jadi monggo silakan aja, lawyer tidak. Menurut saya tidak akan ikut campur dalam hal yang sifatnya seperti itu. Jadi itu menurut saya terlalu berlebihan kalau dibilang mempersulit. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika dok disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.